Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM 200141414109 dari kelas 3G PGSD di Universitas Cokro Aminoto Palopo, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi pembelajaran PKN SD dan sebagai penuntasan ujian akhir semester untuk mata kuliah pembelajaran PKN SD. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematis adalah bentuk pengorganisasian pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran bentuk ini, peserta didik belajar melalui pemahaman dan pembiasaan perilaku yang terkait pada kehidupannya. Tujuan akhir dari pembelajaran tematik adalah berkembangnya potensi peserta didik secara alami sesuai dengan usia dan lingkungannya. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai kompetensi dasar yang harus dicapai dari satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Adapun yang dimaksud pembelajaran terpadu adalah proses pembelajaran yang mengkaitkan atau menghubungkan tema atau topik yang berkaitan dalam satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran pada suatu kurikulum sekolah. Melalui sistem pembelajaran terpadu, memungkinkan siswa secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Secara definitif, kurikulum tematis adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemaduan area isi, keterampilan, dan sikap menurut Welfinger 1994. Dan menurut Sewicki 1996 menjelaskan bahwa pemaduan tersebut didasari pada pertimbangan rasional antara lain: A. Kebanyakan masalah dan pengalaman termasuk di dalamnya pengalaman belajar bersifat interdisipliner. B. Untuk mempelajari dan memecahkannya diperlukan multi skill. C. Adanya tuntunan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam pemecahan masalah. Dan D. Memudahkan siswa membuat hubungan antar sematik dan transfer pemahaman antar konteks. Dan E. Demi efisiensi. F. Adanya tuntunan keterlibatan siswa yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran tematis secara umum. Langkah menyusun pembelajaran tematik antar mata pelajaran sebagai berikut. A. Mempelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap mata pelajaran. B. Memilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. C. Membuat metrik atau bagan hubungan kompetensi dasar dengan tema atau topik. D. Membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk metrik atau jaringan tema. E. Menyusun silabus berdasarkan metrik jaringan tema pembelajaran tematik. F. Menyusun rencana pembelajaran tematik. Pandangan lain dikemukakan oleh Iyad Sulijan 2006 yang mengajukan 6 langkah tematik antar mata pelajaran di SD, yakni sebagai berikut. Pertama, membuat atau memilih tema. Kedua, melakukan analisis indikator kompetensi dasar dan hasil belajar yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. C. Melakukan pemetaan hubungan kompetensi dasar indikator dengan tema. D. Membuat pengelompokan jaringan indikator. E. Melakukan penyusunan silabus. Model pembelajaran tematis PKN SD dilihat dari cara membentukkan konsep atau materi, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Terdapat 10 model atau cara merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu: yang pertama, fragmented; kedua, connected; tiga, nested; keempat, segmented; dan kelima, shared; keenam, webbing; ketujuh, threaded; kedelapan, integrated; 9, immersed; dan 10, networked. Menurut Robin Fogarty 1991. Dari ke-10 cara tersebut ada beberapa kars atau model yang dapat dan sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar, antara lain webbing, connection, dan integrated. Di antara ketiga model tersebut, yang paling cocok diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar kelas rendah adalah model webbing, karena pada tahap ini siswa pada umumnya masih melihat segala sesuatu sebagai satu Tuhan. Perkembangan fisiknya tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan mental, sosial, emosional. Model pembelajaran yang akan diuraikan di sini adalah model webbing, model connection, dan integrated. Yang pertama, model webbing.
Model Weber sering disebut jaringan laba-laba adalah model pembelajaran yang dipergunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa mata pelajaran. Model ini pada dasarnya merupakan bentuk perpaduan yang bertolak dari pendekatan tematis, inter atau antar mata pelajaran dalam mengintegrasikan bahan dan kegiatan pembelajaran. Guru dituntut secara serius dan mendalam untuk memahami dan memilih tema esensial yang memiliki keterkaitan materi yang dapat dipadukan. Sebenarnya guru sekolah dasar tidak akan banyak menemui kendala karena sudah terbiasa mengajar berbagai mata pelajaran sehingga paham betul tentang butir-butir materi setiap pelajaran. Kedua, model connected. Model connected atau berhubungan dilandasi anggapan bahwa butir-butir pelajaran dapat dipoinkan pada induk mata pelajaran tertentu. Dalam model ini, guru perlu menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara tematis karena membutuhkan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman itu tidak berlangsung secara otomatis. Ketiga yaitu model integrated. Model integrated merupakan model pemaduan sejumlah tema, topik pembelajaran dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensi lamanya dalam sebuah tema atau topik tertentu. Adanya tumpang tindih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang dituntut dalam pembelajaran sehingga perlu adanya pengintegrasian multidisiplin. Dalam model ini, butir-butir pembelajaran perlu ditata sedemikian rupa hingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran berbeda. Itulah tadi penjelasan saya tentang model pembelajaran tematik untuk sekolah dasar di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya tentang model pembelajaran tematik. Sekian.